Hai, perkenalkan nama saya Muhammad Hasan Ubaidillah dengan NIM 13 12 400 228. Halo, perkenalkan nama saya Safana Indratwi Asmara dengan NIM 13 12 4086. Halo, perkenalkan nama saya Oktavianti Yolanda dengan NIM 1312400 Halo, perkenalkan nama saya Aryawi dengan NIM 13 12 4008. Halo, perkenalkan nama aku Nikmatur Megasastika dengan NIM 13 12 400 107. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hukum agama dan hukum negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku perwakilan dan teman saya, perwakilan dari kelompok saya dari Fakultas Hukum mendapatkan tugas untuk menanyakan tentang materi kami, yaitu judulnya Hukum Negara dan Hukum Agama. Di sini kami akan menanyakan apakah hukum negara dan hukum agama bisa digabung? Sebenarnya tergantung dari tujuan dan sumbernya sih ya. Kalau misalkan hukum negara itu kan biasanya sumbernya dari konstitusi, undang-undang kayak gitu. Sementara kalau hukum agama itu kan berasal dari teks-teks suci, ajaran dan interpretasi dari agama itu sendiri. Namun kalau untuk unsur-unsur hukum agama ke dalam hukum negara, misalnya dengan mengadopsi prinsip-prinsip tertentu yang dianut beberapa umat agama, menurut saya itu saling berhubungan ya, seperti itu. Jadi ilmu agama dan ilmu negara ini sama-sama dibutuhkan, gitu, Mbak? Iya, betul. Jadi kami di sini ada 2 pertanyaan lagi, Mbak ya. Mm-mm. Mana yang lebih unggul antara hukum negara dan hukum agama? Kalau menurut saya itu tergantung konteksnya ya. Kalau misalkan di dalam kenegaraan, hukum negara itu mungkin lebih dominan karena berlaku secara resmi dan mengikat. Kalau misalkan hukum agama itu kedudukannya juga penting sih ya, karena kan berhubungan dengan kehidupan pribadi mereka masing-masing, seperti itu. Berarti kalau masalah ngitung mengunggulkan mana, berarti sama-sama, tadi bahasanya itu sama-sama berkaitan ya. Nah, pertanyaan kami ketiga itu, Pak, apakah hukum negara dan hukum agama saling berkaitan atau tidak? Kalau menurut saya sih saling berkaitan ya, karena norma-norma di dalam hukum agama dan hukum negara itu sama-sama ada di dalam kehidupan kita, gitu. Jadi untuk hukum negara dan hukum agama ini sama-sama berkaitan dan sama-sama penting untuk negara, berarti, Mbak? Iya betul, soalnya konteks sosial, politik, dan budayanya itu kan di beberapa negara itu juga saling berkaitan. Ada nggak kesimpulan menurut Mbak itu hukum negara dan hukum negara ini, hukum agama dan hukum negara ini seperti apa idealnya untuk negara Indonesia? Kalau menurut saya, hukum negara dan hukum Agama, gimana Mas tadi? apakah harus lebih menggunakan bahasanya itu kayak kita ikut secara modern atau kita harus tetap seperti itu? Maksudnya harus ada kemajuan kah atau tidak seperti dalam hukum agama dan hukum negara yang sama-sama penting untuk negara? Kalau menurut saya secara pribadi, mereka ini saling berhubungan dalam berkehidupan. Karena kan kita juga masa modernisasi ya. Hukum agama itu sebagai batasan kita dalam bermoral, dalam berperilaku seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan kita berperilaku menyimpang, itu kan kadang juga menyimpang dari hukum agama dan hukum negara gitu. Oke, Mbak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Di sini kami dari saya perwakilan kelompok, mohon maaf mengganggu waktunya dan terima kasih. Mungkin kami sangat puas dengan jawaban Mbak. Oke. Oke, terima kasih Mbak ya. Sama. Baik,
Jadi kesimpulan secara keseluruhan, hubungan antara hukum negara dan hukum agama sangat tergantung pada konteks sosial, politik, budaya di suatu negara. Di beberapa negara, keduanya dapat bekerja secara paralel atau bahkan integrasi, sedangkan di negara lain mungkin lebih dipisahkan untuk memastikan keadilan yang setara bagi semua warga negara. Terima kasih.